Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita berjumpa kembali. Mari kita renungkan 1-2 ayat ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9, 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara, tema kita adalah mari kita masyhurkan anugerah keselamatan yang kita terima dengan iman. Saudara, pelajaran kita saat ini adalah berkenaan dengan iman yang merupakan anugerah Tuhan yang membawa kita boleh mendapatkan keselamatan. Namun keselamatan itu harus diberitakan, diwartakan, dimasyhurkan, dikumandangkan. Ada 3 hal, saudara. Iman yang merupakan anugerah, iman yang merupakan berkat. Ini ayat yang pertama. Saudara sekalian, Ibrani pasal 11 ayat 1 itu mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman inilah yang mendasari, yang menunjang dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, iman untuk keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Orang yang hidup pada zaman perjanjian lama, iman mereka terproyeksi ke depan. Sedangkan kita yang hidup setelah zaman perjanjian baru, iman kita terproyeksi ke belakang. Alkitab mengatakan adalah orang yang berbahagialah, yaitu orang yang berbahagia, mereka yang tidak melihat namun percaya. 1 Petrus 1 ayat 8, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kita bahagia karena kita percaya pada Tuhan Yesus meskipun belum pernah melihat Dia. Adakah kita mempunyai iman yang demikian? Berbahagialah. Saudara sekalian, kalau kita melangkah yang kedua, iman yang sejati, iman yang sesungguhnya kepada Tuhan, itu membawa keselamatan, ayat yang ke-9. Saudara, yang dimaksudkan dengan kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira, berkenaan dengan keselamatan. Ialah manusia terlepas dari angkara murka Allah, terlepas dari segala hukuman yang kekal. Sebaliknya kita beroleh pengampunan dosa, terlepas dari angkara murka Tuhan, kematian kekal. Kita beroleh hidup yang kekal, damai sejahtera dan status sebagai anak Allah. Itulah yang kita dapatkan melalui proses kehidupan hidup kita hari ini. Kita bisa melihat ketika kita masuk dalam fondasi kehidupan pertobatan. Ketika kita masuk dalam wilayah mempelajari Alkitab, meneliti Alkitab. Pada waktu kita masuk dalam kehidupan bersama Tuhan, di mana karya Roh Kudus terus mengajarkan kita. Iman yang berkaitan dengan semua kehidupan ini yang disebutkan tadi adalah anugerah Tuhan. Kita perlu iman untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang ketiga, karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan oleh iman. Oleh sebab itu keselamatan hendaklah marilah kita beritakan. Hendaklah kita masyhurkan. Roh Kudus yang berkarya dalam diri seseorang yang sungguh percaya kepada Tuhan, dia rindu memasyhurkan Injil, memberitakan Injil melalui kesaksian kehidupannya. Kehidupan itu harus disaksikan, saudara. Alkitab pernah menuliskan, memberitahukan, kita itu surat-surat Kristus. Kita itu
alat kesaksian Kristus. Kita dipanggil menjadi murid Yesus yang bersaksi. Tak kala kita memberitakan Injil, kita boleh meneruskan panggilan kita akan ke rencana dan tujuan Allah kepada dunia ini, agar boleh membawa jiwa dan orang datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Ini panggilan saudara, panggilan kita, panggilan gereja. Saudara, saya harapkan di tengah pandemik hari ini, di tengah situasi yang begitu menegangkan, situasi yang menyulitkan sebagian besar orang, mari kita pegang berita Injil ini. Sampaikan kepada mereka, beritahukan kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Biarlah malam hari ini sapaan firman Tuhan ini boleh menyegarkan hati kita, menyegarkan jiwa kita, menyemangati hidup kita, melayani Dia. Ingatlah, iman yang kita terima, yang kita nyatakan, yang Tuhan anugerahkan, yang membawa keselamatan, yang merupakan karunia kasih karunia Tuhan. Mari kita sampaikan menjadi berita dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saudaraku, kita akan lanjut pada mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Nafiri Sion Angklung. Silakan mendengarkan. Tuhan memberkati. Persembahan duet angklung, Penatua Petanov Prasetyo dan Ibu Nia Kurniawati. Heal the World, menyembuhkan dunia, by Michael Jackson.